raja. Raja berdiri di sudut pentas menatap kejauhan. Permaisuri perlahan keluar mendekati raja. Bagaimana sikap Kanda? Raja, kalau kau seorang permaisuri yang bijaksana, tentunya jawaban itu ada di dalam dirimu. Permaisuri, kalau Kanda seorang suami yang arif, tentunya Kanda tidak akan membiarkan istrimu dicekam oleh perasaan takut disebabkan oleh perang. Raja, tuan tanah itu datang ke negeri ini tidak pernah kuundang, dan aku tidak pernah memaksa mereka untuk angkat kaki sepanjang kedatangan mereka untuk bersahabat. Tetapi kalau politik kekuasaan yang mereka tanamkan, aku terpaksa akan perang. Permaisuri, itu sikap Kanda, semangat perjuangan yang sangat terpuji. Tetapi Kanda jangan lupa bahwa putri kita lebih senang bersahabatan dengan tuan-tuan tanah itu. Dan ia rela menyaksikan tubuh rakyat disiksa, diterjang, dan gemetar ketakutan. Suara-suara rakyat dari kejauhan. Ampun tuan, ampun. Permaisuri, kau dengar itu Kanda? Di hadapanmu, tuan-tuan tanah itu berani berbuat lancang. Raja, tuan tanah terkutuk. Oh Tuhan, cobaan apa namanya ini? Apakah rakyat di negeri ini banyak berbuat dosa, sehingga kutukan itu menimpa diriku selaku raja yang berkuasa di negeri ini? Permaisuri, Tuhan dan rakyat satu sama lain tidak ada hubungannya dengan tuan-tuan tanah itu, Kanda. Jangan kau perberat dosamu hanya karena keputusanmu yang tidak mampu bertindak. Tunjukkan kepercayaan rakyat yang terpikul di pundakmu, bahwa kau adalah benar-benar seorang raja dalam senang dan duka, kapan saja dan di mana saja bersama rakyat. Raja, apakah di mata rakyat aku masih layak untuk menjadi seorang pemimpin? Padahal mereka tahu bahwa malapetaka yang menyiksa batin mereka yang dilakukan oleh tuan-tuan tanah itu datangnya dari putra kandungku sendiri, putra mahkota. Tuan tanah menunggu kedatangan ayahanda di Balai Rong. Jika dalam tempo setengah jam ayahanda belum juga datang, maka mereka akan membuat perhitungan. Permaisuri, putraku, kau bunda lahirkan bukan untuk menjadi seorang pengkhianat. Putra mahkota, onak dan duri boleh saja menyayat sembilu, tetapi perasaan Ananda tidak boleh dihancurkan oleh siapapun. Raja, anak macam apa kau ini? Memalukan. Ayahanda rambah hutan dan ayahanda bangun negeri ini bukan untuk berbusung dada lalu dianggap sebagai pahlawan, tapi ayahanda lakukan itu guna melaksanakan salah satu perintah Tuhan yang mengharuskan hambanya agar banyak berbuat untuk menuju kedamaian. Tetapi kau telah merubah kodrat itu menjadi kehancuran. Akan mencabut kerisnya, tiba-tiba tuan tanah masuk. Tuan tanah masuk diikuti juru tulisnya. Juru tulis membuat aksen-aksen yang menimbulkan humor. Tuan tanah, tuanku raja, halo, apa kabar? Itu bukan jalan terbaik buat tuanku raja. Gara-gara tuanku tidak suka putra tuanku bersahabat dengan tuan-tuan tanah, maka tuan harus korbankan kasih sayang. Lalu kasih sayang itu tuankan roboh menjadi kebencian dan permusuhan. Juru tulis, tetapi tuan tidak benci, tapi rindu, bukan? Benci-bencilah, rindu-rindulah. Serupa tapi tak sama. Raja, hei,
Saya adalah penguasa di sini. Dan kalian jangan seenaknya saja berleluasa menindas rakyat di sini. Anak keparat itu memang berhasil kalian pikat. Tetapi bete dan rakyat tak semudah itu untuk dipikat. Permaisuri berlutut di hadapan putranya. Putraku, seumur hidup ibu, baru sekali inilah bunda bersujud di hadapan seorang lelaki. Hal seperti ini belum pernah ibu lakukan, walaupun dengan orang tua ibu sendiri. Tapi demi kedamaian, demi rakyat, ini terpaksa bunda lakukan kendati dengan putra ibunda sendiri. Sadarkan engkau akan itu, putraku. Putra mahkota menarik nafas panjang. Biarkan Ananda menentukan jalan hidup dengan cara Ananda sendiri. Meniti batas-batas kehidupan. Dengan apa yang dapat Ananda tempuh, walaupun di antara kita harus retak. Dan bukan urusan pemanda penasehat kerajaan untuk campur tangan dengan pilihan Ananda ini. Dan jika terpaksa, di hadapan ayahanda dan bunda Ananda bersumpah nyawa pamanda, penasehat rela Ananda habisi dengan sebilas keris, kendati ia abang kandung ibu sendiri. Tuan Tanah diikuti oleh juru tulis ketawa terbahak-bahak. Raja, anak terkutuk, iblis sudah bersarang di dadamu, sehingga kau lupa bahwa kau telah menjadi seorang anak yang berdosa. Putra mahkota. Tuan, kenyataan sudah berubah lain sekarang. Ternyata benar dugaan saya, bahwa pamanda saya penasehat kerajaan berhasil mempengaruhi paduka yang mulia ayahanda saya. Saya mendengar berita bahwa paman saya dan pasukannya sudah bersiap-siap untuk menghancurkan orang-orang Tuan. Tuan Tanah. Oh, itu tidak boleh terjadi. Apakah dia bermimpi? Tuanku, tolong kasih tahu penasehat kerajaan, jangan coba-coba menentang Tuan Tanah. Lokasi Balairong, Hulu Balang. Kepastian ada di tangan Datuk Penasehat. Sama-sama kita menunggu apa kepastian beliau. Anak negeri. Ambisi dan kekuasaan kadanglah di atas segala-galanya. Hubungan darah bisa ditindas oleh nafsu serakah. Akibatnya malapetaka, berubah pertumpahan darah tak dapat dielakkan. Hulu Balang. Aku memang melihat seolah-olah banjir darah Datuk Penasihat membasahi negeri ini karena tikam keris keponakannya, putra mahkota. Anak negeri, pengkhianat. Di hadapan tuan-tuan tanah itu, putra mahkota boleh berbusung dadu, tetapi ia harus ingat bahwa di belakang raja dan penasehat, ribuan rakyat siap menyergapnya. Penasehat keluar dengan tenang. Perang! Hulu Balang. Perang! Penasehat. Ya, perang! Tidak ada jalan lain kecuali perang. Kalian dengar itu? Hulu Balang. Kami mendengarnya, Datuk. Penasehat. Lalu bagaimana sikap kalian? Anak negeri. Datuk Penasihat memerintahkan perang, maka kami siap menghunus pedang. Penasehat. Dan kau Hulu Balang, bagaimana perasaanmu jika saudara kandungmu, anakmu, keponakanmu berkhianat terhadap negerinya? Anak negeri. Perasaan saya akan hancur, Datuk. Tetapi jeratan hati rakyat lebih saya utamakan dalam menumpas para penjahat, kendati pun dia adalah darah daging saya sendiri. Penasehat. Ya,
Aku juga merasakan kehancuran itu. Tetapi aku adalah seorang pemimpin yang berasal dari rakyat. Maka hati nurani rakyatlah yang harus aku utamakan dalam melaksanakan tugas kepemimpinanku. Hulu Balang. Tuan Tanah dan anak-anak buahnya kembali bikin kekacauan penasehat. Hati-hati Dato'. Mari kita hadapi mereka. Hulu Balang dan anak negeri berlalu. Penasehat. Akan berlalu tapi terhenti. Tuan Tanah keluar bersama juru tulis. Selamat malam. Apakah Tuan penasehat di negeri ini? Penasehat. Iya, saya. Kenapa? Tuan Tanah. Bagus, saya dengar Tuan sangat membenci kami. Tuan Tanah dan bermaksud untuk menyingkirkan kami. Apa benar? Penasehat. Bukan hanya kalian. Siapapun mereka, sekali lagi siapapun mereka, walaupun dia ayah kandungku sendiri, jika ia berkhianat terhadap negeri ini, akan kuhancurkan. Juru tulis tertawa. Apakah Tuan bermimpi? Dato harus ingat dengan siapa Dato berhadapan. Tuan Tanah. Dato dengar itu penasehat? Jerit dan pekik serta tangis rakyat di negeri ini yang merintih kesakitan. Ini semua karena sikap Dato dan Raja yang tidak mau bersahabat dengan Tuan Tanah. Penasehat. Di mata Tuan yang selalu menatap tajam, tak sedikit pun saya menemukan pandangan persahabatan. Kehadiran Tuan hanya ingin menindas rakyat dan menyebar luaskan kemeralutan. Putra mahkota dan mendekat pada Tuan Tanah. Tuan Tanah, putra mahkota, kambing negeri ini sulit untuk dijinakkan. Putra mahkota. Tuan biasa menjinakkan dengan cara Tuan sendiri. Penasehat. Dan kau pengkhianat, kuharamkan kakimu menginjak balairong istana ini. Pergi kau dari sini. Tuan Tanah mencabut pedang dan hendak menikam penasehat. Putra mahkota, harap putra jangan bersedih jika nyawa paman putra saya habisi dengan pedang ini. Penasehat. Bunuh! Bunuh! Bunuh aku sekarang juga. Juru tulis membuat gerak-gerak yang lucu. Putra mahkota. Jangan dulu Tuan, jangan. Kita masih banyak waktu untuk itu. Mereka berlalu. Lokasi tempat Tuan Tanah. Juru tulis menyanyi sambil menari dengan gerak-gerak lucu. Tuan Tanah keluar diikuti putra mahkota. Juru tulis, sudah dicatat semua rencana pergerakan kita? Juru tulis, sudah beres Tuan, tinggal menunggu perintah Tuan. Tuan katakan kenapa ditekan, maka kita siap menghantam. Tuan Tanah. Putra mahkota, apakah putra sudah dapat kabar di mana Dato penasehat berada? Putra mahkota. Saya belum tahu Tuan di mana ia berada. Tapi mungkin Hulu Balang yang kita tahu itu bisa buka mulut di mana Dato penasehat bersembunyi. Tuan Tanah. Baik. Coba bawa dia kemari. Putra mahkota. Baik, Tuan. Kemudian masuk. Tuan Tanah. Juru tulis, bagaimana pendapat Tuan dengan semua rencana kita? Juru tulis. Seakan-akan sulit untuk bicara. Tuan Tanah. Ngapa? Juru tulis. Bahwa kita ingin berkuasa di negeri orang, tetapi karena ambisi kita lupa bahwa sejengkal tanah sekalipun
tak mungkin kita rebut hanya dengan setetes air liur. Ya, karena rakyat dan penguasa di negeri ini bukanlah sebangsa. Semut yang mudah kita injak hanya dengan sebelah telapak kaki saja. Mata hati, dan dari balik kaca mata saya melihat bahwa para penguasa dan rakyat di negeri ini pasukan-pasukan serigala yang payah untuk penguasa dan rakyat ini. Pasukan-pasukan serigala yang payah untuk dijinakkan. Kecuali putri raja itu, karena kedudukan iman terletak pada sisi yang paling bawah dalam dirinya, maka kekejaman bersarang di dalam hidupnya, hidup selaku pengkhianat. Baginya seakan-akan amal pendukung buatnya di surga. Putri mahkota keluar sambil menyeret hulu balang. Tuan tanah. Siapa orang ini, putri mahkota? Putri mahkota. Dia adalah seorang hulu balang, orang kepercayaan Datuk Penasehat. Mungkin dia bisa buka mulut di mana penasehat bersembunyi. Hulu balang. Biadab, kau telah mengkhianati rakyat di negeri ini. Tuan tanah. Jangan banyak cerita, katakan di mana Datuk Penasehat. Hulu balang. Datuk Penasehat ada di lubuk hati semua rakyat. Di sana dia bersembunyikan. Tuan tanah, jawab yang benar. Jangan mempermainkan saya. Juru tulis. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tahu? Bukan 4. Babu. Bukan buba, ngerti nggak? Putri mahkota. Kau adalah tawanan di sini. Katakan di mana penasehat. Hulu balang. Putri mahkota, perasaan rakyat belum Tuan hancurkan. Cita-cita negeri ini bisa saja Tuan hianati. Tetapi kekuasaan Tuhan mana mungkin Tuan tandingi. Kutukan demi kutukan suatu ketika nanti pasti menimpa Tuan. Karena Tuan adalah seorang pengkhianat. Karena Tuan adalah seorang penjilat. Tuan dengar itu? Tuan dengar? Tuan tanah. Di mana penasehat kerajaan? Hulu balang. Bunuh saya, Tuan. Bunuh saya. Itu lebih terhormat daripada saya mengatakan di mana penasehat. Tuan tanah. Keras kepala. Juru tulis, setar dia. Bawa dia ke tahanan. Juru tulis dengan gerak lucu menyeret hulu balang ke dalam. Lokasi di istana. Permaisuri keluar perlahan kemudian menyanyi nasib. Remuk hancur, remuk dan hancur jiwa. Penasehat. Adindaku, permaisuri raja. Permaisuri menoleh. Kanda, penasehat kerajaan. Amat berat duka cita yang Dinda rasakan sekarang ini. Penasehat. Apa boleh buat kompelotan tuan-tuan tanah itu merajalela karena ulah putramu sendiri, anak kandung yang lahir dari rahimmu. Permaisuri. Padahal dia satu-satunya putra yang diharapkan untuk menggantikan kedudukan ayah indahnya. Tapi ternyata ia merupakan duri dalam daging. Justru ia tampil sebagai pengkhianat. Penasehat. Mungkin kau sudah sadar, bukan? Dengan apa yang pernah kupintakan pada Dinda ketika anakmu masih bayi dulu, bahwa didiklah dia agar ia tumbuh sebagai seorang putra yang berguna. Tapi sayang, kasih sayang terhadap putramu kau artikan dengan kemanjaan.
akhirnya dia hanyut dengan kemanjaan itu sendiri. Penasehat Brahma Permaisuri mengambil posisi siaga. Tuan Tanah keluar bersama juru tulis. Penasehat, karena Tuan tidak mau menurut, maka kami terpaksa melakukan kekerasan. Penasehat, apapun yang Tuan kehendaki, aku siap menantang. Lakukanlah apa yang hendak kalian lakukan. Sama-sama mengambil gerak untuk perang tanding. 100 putra mahkota tiba-tiba meloncat dan berubah untuk melawan Tuan Tanah. Amanda, minggir! Biar Ananda yang menghadapi penjahat ini. Ananda sadar bahwa selama ini Ananda terlena dengan siasat jahat mereka. Terjadi perang tanding antara putra dengan Tuan Tanah dan juru tulis. Gerak-gerak lucu harus menunjuk. Putra mahkota, maafkan Ananda, Paman. Untung belum terlambat. Penasehat, malaikat mana yang telah merubah sikapmu, putraku? Putra mahkota, itu tidak penting untuk Paman tanyakan. Yang jelas saya adalah anak negeri yang harus punya tanggung jawab untuk menyelamatkan negeri ini dari segala ancaman. Lagu tiba-tiba muncul dengan agung dengan ikuti raja. Selamat malam, tuan-tuan. Sinar perdamaian tampaknya mulai menerangi negeri ini. Dalam keadaan negeri ini bergelut dengan kekecewaan yang disebabkan oleh putra mahkota itu sendiri. Maka aku hadir dalam jiwanya, menggeletik relung hatinya yang paling dalam, agar ia kembali di jalan yang benar. Putra mahkota pelan-pelan bersujud pada guru. Terima kasih, guru. Guru telah menyelamatkan jiwa saya. Ayahanda, secara diam-diam guru ini datang pada saya. Dia telah berusaha keras menanamkan arti hidup dalam diri saya, sehingga saya sadar akan arti hidup yang sebenarnya. Kata lagu, ya, karena hidup bukanlah alat-alat plastik yang mudah luntur oleh bias-bias panas, tetapi hidup adalah magnet. Sesuai dengan yang dicanangkan oleh butir-butir hikmah yang terkandung dalam maklumat para petua. Maka seluruh rakyat harus mampu. Tapi untuk melaksanakannya, jalan masih sangat panjang. Dan memang panjang sekali, tapi akan terasa sangat pendek kalau kita semua bersatu. Suara ramai. Bersatu kita teguh, saling mufakat kita damai. Putra mahkota, wahai putra-putra negeriku, marilah kita bangkit dari tidur kita yang lelap, karena kita bukanlah manusia yang diam. Raja, benar putraku, kita memang bukan manusia yang diam. Tanamkan di dalam jiwamu bahwa hidup bukan untuk sia-sia, tapi jadikanlah hidup untuk jalan menuju surga.